Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, kelas 2023 kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil review kami dari buku Cooperative Government and Politics and Introduction. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Widya Sumawati. Rekan saya, Dan saya Octaviana Siti. Saya Muhammad Zulfiato. Saya Sujana. Saya Susia Dewi. Oke, di sini kita akan memaparkan hasil review kami dari buku tersebut. Berhubung satu anak ini babnya itu berbeda-beda, jadi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu, menjelasin setiap anak itu dapat bab apa. Kan saya udah perkenalan dulu nih, jadi saya akan bertanya ke rekan saya, yaitu Sandi, kamu dapat subbab apa untuk buku ini? Oke, untuk subbabku ini tentang subnational government in autocratic states. Jadi di situ membahas terkait bagaimana hubungan antara pemerintahan daerah dan pusat di negara-negara otoriter seperti itu. Oke, jadi tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan negara-negara yang otoriter gitu Iya. ya. Oke. Kalau Okta sendiri itu dapat Tentang subnasional pemerintah yang membahas tentang lembaga dan proses Oke. Berhubung sudah ini kita tanya ke Sandi, sekarang kita gantian tanya ke Okta. Kalau Okta sendiri itu dapat babnya apa? tentang subnasional pemerintah yang mengenai lembaga dan proses yang beroperasi di bawah tingkat negara, serta bagaimana hal ini pengaruh terhadap dinamika pemerintahan dinamis. Oke. Kalau Putri sendiri ini, Putri dapat bab apa ya kalau boleh skill dikit gitu? Kalau aku sih dapat sumber organisasi. Di situ itu membahas 3 jenis yang ada di organisasi. Apa aja 3 jenis itu? Yang satu itu departemen, yang kedua divisi, yang ketiga itu subnasional departemen. Oke. Kalau Silvi sendiri ini dapat bab apa? Bab yang aku dapat kebetulan udah kita pelajarin di semester 1 dan 2. Kalian pasti ingat dengan NPM ya kan? NPS dan bagiannya itu ya aku dapat bab NPM. Kalian tahu nggak NPM pertama kali ada itu di negara mana? Oke, aku punya hadiah buat kalian yang tahu. Ayo, Ini ada kuis diajarkan dari Silvi. Kalau kita tahu mau dikasih. iya. Siapa yang tahu NPM. NPM dari mana? Inggris pertama kali. No, salah. Ayo, kamu udah jujur ya. Kamu nggak boleh aja. Bener dong. Ya. SPM itu pertama kali ada di Amerika Serikat. Oke, nanti untuk penjelasan lebih lanjut, lebih lebar di Kita mana nih? nanti. Ya, Oke. saya sependapat materi lagi. Oke, kalau aku sendiri nih, aku itu dapat bab e-government yang mana manajemen publik itu baru telah digantikan oleh potensi birokrasi yang baru dengan bentuk e-government yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyediakan layanan publik. Terus ada beberapa negara itu yang e-government-nya itu udah kayak next level lah, udah bagus banget dibandingkan negara-negara yang lain gitu. Nanti kita paparin lebih lanjut ya guys. Jadi di sini kita akan mulai pembahasannya. Kita mulai dari Silce dulu. Ini bahas bab apa? Iya, sesuai dengan tadi kita bahas bab NPM. NPM atau New Public Management. Oke, kalian udah gak asing lagi dengan NPM. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol santai pasti kalian bakal saling apa ya namanya? Kait-mengaitkan. Inspirasi satu sama lain. Oke, sip. Oke, menindaklanjuti yang tadi di apa namanya? Di awal yang NPM sendiri itu pertama kali ada di Amerika pada abad ke-20-an. Abad ke-20, lebih tepatnya di tahun 1991. Lah, diperkenalkan oleh siapa? Siapa?
namanya itu Christopher Good, bener nggak sih? O-nya 2 gitu, Good. Christopher Good yang memperkenalkan NPM ini di Amerika pada tahun 1991. Nah, terus ada seseorang namanya itu Regent. Dia itu ngasih pendapatnya bahwa pemerintahan itu rusak. Pemerintahan di NPM itu rusak. Seperti apa rasanya? Karena apa? Ya, Bukan begitu. Pemerintahan itu rusak, jadi dia mengadopsi NPM ini tadi. Seperti itulah. Kayak gini secara jelasnya tuh kayak karena pemerintahan rusak itu maka dibentuklah NPM. Iya. Gini, Benar mungkin sekali. gini, itu sebagai bentuk kritikan mungkin dari NPS sebelumnya kan? Atau apa sebelumnya sebelum NPM? Iya. NPS ya? Iya, benar. Nah, jadi kemudian muncullah NPM tadi. Oh iya. Lebih tepatnya Regent bilangnya pemerintahan adalah masalah gitu. Di bold ya, masalah gitu. Jadi, Problem. Pemerintahan problem. Oke, terus. Terus dari itu kalian juga akhir-akhir ini di semester 3 ini kan belajar mengenai birokrasinya Weber. Iya, Kementerian. Nah, Iya, itu maksudnya. menurut orang sana, orang barat-barat Amerika dan sebagainya itu, Ya. mereka lebih condong ke NPM daripada Weber. Kenapa kalau bisa gitu? Kalau gitu. Kalau kita lihat NPM itu bersifatnya hierarki. Oh iya. Ya. Terus aturan yang kayak semuanya harus sesuai dengan aturan. Aku. Nah, benar sekali. Birokrasi Weberian itu lebih bersifat kaku. Beda lagi dengan NPM. Kalau kita gali lebih dalam, NPM itu lebih bersifat akuntabilitas, transparansi, dan lebih efektif seperti itu. Jadi mereka meskipun orang itu tidak mengenal Regent yang berkata bahwa pemerintah itu masalah, tapi dia berpihak kepada Regent. Paham nggak? Oh iya. Seperti itu. Mereka berpihak kepada Regent tapi lebih ke NPM. NPM-nya, walaupun dia tidak mengenal Regent itu siapa, dia tidak menganut birokrasinya Weberian karena sangat-sangat kaku kalau diimplementasikan ke masyarakat. Masyarakat barat itu kan. Iya, dan negara yang berhasil untuk menerapkan NPM sendiri adalah negara di Selandia Baru. Itu. Terus masih dong. Lagi kayak kita lagi ya banyak banget tapi nggak apa-apa karena durasi kita panjang ya. Silakan dijelaskan lebih rinci biar yang nonton itu makin paham itu apa itu NPM dari buku Comparative Government and Politics and Introduction. Selanjutnya. Iya, di Selandia Baru ini NPM berhasil diterapkan, dibuktikan dengan jumlah birokrat yang menurun 50%. Itu menurun itu maksudnya gimana ya? Tidak terjadi kegemukan apa namanya? Struktural. Tidak terlalu struktural. Jadi kita meminimalisir para birokrat atau tokoh-tokoh pabrik di Iya, Selandia Baru. ya. Iya, biar lebih fleksibel lah. Kita maunya ini, oke kita kesini gitu, nggak perlu bercabang-cabang harus ke pemerintahan ini, pemerintahan ini. Begitu. Jadi yang awalnya berjumlah 88.000 birokrat menurun menjadi 37 birokrat saja. 88.000. Iya, hanya menurun 50% jadi 37.000 itu di tahun 94 ya 1994 gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri NPM itu memiliki dampak yang bagaimana di Selandia Baru dan bisa juga diterapkan di negara-negara lain. Tapi harus mengingat setiap negara kan punya kapasitas sendiri-sendiri, Ya, memiliki SDM aspek, SDM berbeda, aspek sosial budaya, ekonomi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua yang Diterapkan oleh negara lain. ya itu bisa diterapkan di negara kita, khususnya Indonesia. Oke, ya, jadi apa yang diterapkan oleh Selandia Baru tadi belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Setiap negara itu memiliki aturan, memiliki apa ya, kebijakan masing-masing, betul banget. Oke, kita lanjut ke Sandi. Sandi ini tadi gimana?
pembahasan mungkin bisa dijelaskan ya yang lain kayak lebih bab ini ternyata pernah Oke. gitu. Oke, dari subbab ini ya atau subbab subnational government in autocratic states. Jadi di sini menjelaskan dinamika antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah, ya, yang mana hubungan itu dalam konteks negara autokratik seperti Cina misalnya, Cina kan terkenal dengan apa ya, negara diktator ya, Oh iya. diktator. Iya. Nah, di sini menyoroti tentang itu. Banyak negara yang otoriter yang kekuasaannya itu terpusat, Terpusat Jadi di pemimpin gitu. terpusat di pusat gitu ya. Oh iya. Pemimpin pusat. Kemudian ini kan menimbulkan sebuah apa ya, kesenjangan antara pusat dan daerah. Iya, Nah, benar. maka dari itu pasti apa ya, pasti antara kebijakan daerah dan pusat ini seringkali tidak sinkron. Nah, Oh, iya. itu ya, tidak sinkron. Makanya itu publik itu dibanding karena itu, ya, karena di pusat kok gini, kemudian di daerah kok seperti ini. Jadi kurang merata gitu ya ya, kurang secara merata dan kebijakannya itu terkadang, mohon maaf ya, inkonstitusional atau inkonsisten. Jadi kayak Jadi dianggap masyarakat pelin-pelan dong. ya pelin-pelan Pusat ya. bilang gini deh. Oh, iya. Kan kebijakannya beda. Oke. Miskomunikasi. Iya, jadi kurang apa ya, kurang apa ya, kurang Kurang sesuai, kurang Mungkin komunikasinya mereka kurang terjalin, Terstruktur, lebih baik. Autonomnya juga nggak ini kan, nggak terjalin dengan baik. aturannya, terus kebijakannya itu tidak tertulis dengan jelas antara pusat dan daerah, gitu nggak sih? iya iya. Kemudian di sini juga timbul apa ya, timbul ketidakstabilan dan ketidakpastian di daerah. Karena kan pejabat lokal itu sering terpaksa harus beradaptasi dengan kebijakan pusat. Iya. Iya. Kemudian kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang di lokal, yang di daerah. Iya kan Jadi gitu, pusatnya nggak tahu, Ah. pusatnya nggak ikut hidup di Iya, daerah tersebut, ah. jadi dia tidak tahu bagaimana Kebutuhan daerah Iya, seperti apa? seperti itu. Iya sih. Kemudian di dalam subbab ini juga menyoroti jangan gitu nanti disemprit nanti kalau di mana ya, kalau di Cina, kalau di Indo kan, Bisa kalian tulis di Indonesia seperti apa? Kita nggak bisa. kalau di Wakanda kan seperti apa kan Bisa harus dijelaskan. Menurut kalian di Indonesia itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu apakah sudah sinkron? Apakah sudah sejalan dari aturan kebijakan yang diterapkan? Kemudian dari sini ada juga menyoroti tentang fenomena patronase. Tahu patronase? Apa? betul. Patronase itu apa ya? Tadi ada jeda sebentar guys. Terus kita lanjut mulai pembahasan apa itu patronase. Oke. Lanjut. Tahu patronase itu apa? Tidak tahu ya. Tahu, baru denger ini. Iya. Kan kita ada jeda, jadi belum sempat dijelaskan. Oke, jadi patronase ini adalah sebuah apa ya? Dukungan, dorongan, atau bantuan ya. Itu dalam politik ya. Patronase ini merujuk kepada pembagian keuntungan. Keuntungan di antara politisi untuk mendapatkan dukungan politik. Oh, iya. Jadi kayak kalau dalam bahasanya itu transaksional, uang meja. Oh, oke, ini berupa Ini material ya. patologi bukan penyakit atau bukan? Termasuk patologi, Oke. birokrasi. Patronase Ya. patologi juga. Kemudian menyoroti fenomena patronase ini ya di negara-negara autokratik, ya itu Kayak sering, Cina tuh. ya itu kan seringkali dukungan politik itu dibeli dan distribusi melalui sumber daya.
Jadi misal ya, nanti ada perjanjian kontrak misalnya dengan partai politik ya. Jadi kalau aku menang, nanti sumber dayamu tak rekrut, gue tak masukin ke struktural aku. Seperti itu. Kerjasama antar partai gitu guys, secara antara. Iya. Barter ya sih, dia dapat dukungan, dia dapat kalau isinya udah dapat kekuasaannya, ada nanti tak rekrut ke. Iya, Aku ikut kamu, tapi kamu nanti ngasih aku jatah gitu ya secara. iya, kita Ya ini kan transaksi dan dari sebuah patologi dan demokrasi. Jadi cara merekrut pegawai itu tidak dengan sistem meritokrasi, tapi dengan sistem transaksional. Jadi kayak bukan berdasarkan dengan keahliannya, tetapi dengan mungkin dengan apa ya, dengan politik balas jasa. Oh iya, betul. Kamu kandung aku, nanti aku sukses, aku berkuasa, rekrut kamu. Jadi kayak Ada contohnya, nanti kalian bisa komen ya. benar-benar ini kan udah gimana ya, kita udah udah familiar banget gitu loh transaksi kayak gini. Terus menurut kalian, aku pribadi tanya ya, mengatasi kayak gini tuh gimana sih biar nggak berkelanjutan gitu loh, biar kita kan SDM kita nggak tahu kualitas masing-masing gitu kan. Tentunya masih ada di luar sana yang lebih berkompeten, tapi dia nggak bisa karena dia nggak ikut di transaksional tadi, dan yang terpilih untuk kayak gitu tadi itu yang kurang kayak gitu. Gimana sih menurut kalian biar ini nggak berkelanjutan gitu loh? Itu secara nggak suka sama kayak nepotisme gitu ya. Iya. Karena ini budaya ya, jadi kayak susah sekali untuk dihapuskan. Tahun-tahun itu Karena mengakar nggak ya? Iya, sudah benar. mengakarnya kan. Jadi menjadi sebuah kebiasaan yang udah biasa, udah legal, udah biasa. Mungkin kalau kita yang susah untuk diatasi ya ini politik transaksional ini. Mungkin kalau kita mau nyeleweng, mau memperbaiki, mungkin kita malah nggak punya dukungan, kita nggak punya teman ya mungkin di situ. Iya. Minoritas karena mayoritas orangnya masih menerapkan sistem transaksional itu. Karena kan ya perlu diketahui kan, kita kan juga negara demokrasi. Iya. Yang mana kan di dalam negara kita kan ada yang partai politik. Iya. Yang nantinya kan sebagai pengusung presiden dan wakil presiden. Pemimpin. Jadi kan otomatis pasti ada yang namanya politik balas budi. Jelas. Itu pasti ada. Mungkin dapat kursi berapa kamu di menteri? Gitu. Mungkin nanti kan ada apa ya? Ada komunikasi politik ya antara presiden dan juga para parpol pengusung seperti itu. Jadi kalau dibilang baik, ya balas budi baik. balas budi itu Tapi baik. tempatnya Tetapi dalam cara penempatannya, ya, dalam kan implementasinya nggak bisa di sini. Gitu kan ya. Harus tetap bisa menyesuaikan apakah orang ini sudah sesuai atau tidak. Ya kita sebenarnya kayak it's okay untuk politik balas budi itu nggak masalah, tapi tetap harus dilihat ke depannya apakah orang ini berkompeten di bidang tersebut atau tidak. Kalau misalkan ada yang lebih kompeten, kenapa tidak ambil yang lebih kompeten itu tadi, gitu nggak sih? Iya, setuju. Kita bisa implementasikan mata kuliah kita MSDM, rekrutmen ya kan? Itu Iya, bisa sesuai. harus sesuai. Kan harus ada di sistem meritokrasi. Iya. Misalkan skill, pengalaman, dan keahlian. Kayaknya ini kalau dilanjutkan Akan panjang. Karena saling berintegrasi. Iya. Saling ada kaitannya. Satu bab itu bisa panjang banget gitu guys. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Oke, kita lanjut dari apa ya guys? E-government. E-government sendiri itu sudah kita pelajari di semester berapa?
Dua. kan? Dua. Semester 2. E-government itu konsep perkembangan pemerintahan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi kan. Jadi Teknologi berbasis semakin digital gitu ya? iya berbasis digital kan, teknologi semakin berkembang, jadi kan kita tidak bisa stuck di situ aja secara tradisional. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi biar kita juga Impact-nya harus tetap jalan gitu ya? betul banget. Jadi dalam konteks manajemen publik, e-government itu merujuk pada teknologi informasi komunikasi khususnya internet untuk menyediakan layanan publik biar itu masyarakat dan pemerintah lebih mudah buat aksesnya. Terus ada 10 negara yang sudah menerapkan dengan sangat baik. Kak, mungkin kalian bisa menebak itu negara mana aja? Kurang utara. Selatan. Ya, Korea Selatan. Korea Selatan itu ada di urutan nomor 1. Korea Selatan itu e-government-nya tuh berkembang sangat baik. Dan kita semester 2 udah mempelajari kan ya? Iya. E-government Korea Selatan itu seperti apa? Jadi Denmark seperti apa ya? Iya, sudah kayak mereka itu benar-benar mereka itu bisa buat satu kartu yang bisa diakses untuk Berbagai hal. kesehatan, SIM, untuk KTP itu dengan satu kartu aja. Sedangkan kalau di Indonesia, iya, Wakanda mungkin kan ada inilah kartu ini buat ini, Iya, kan. kartu ini buat ini kayak Iya, betul kurang banget. Kurang Iya. apa ya, kurang ideal ya. Iya. Kurang kayak terlalu banyak. Terlalu Kartu tuh banyak. kayak kurang ringkes apa ya? Kurang ringkes. ya kurang ringkes ya, kurang Iya, ringkes. dia kan membingungkan masyarakat. Iya. Namanya iktp, tapi kalau butuh apa-apa itu tetap mengumpulkan fotokopinya. Terus untuk apa? KTP elektronik itu kan namanya. Nah, aku punya aplikasinya tapi sampai saat ini pun nggak berfungsi sama sekali gitu loh. Iya kan? Sekarang kamu tahu gak yang itu yang kebijakan buat SIM, Iya. tapi harus pakai kalau nggak salah BPJS ya sih. Iya. Itu gimana? Itu konsepnya itu gimana? Aku belum tahu lah ya. Gimana ya? Kalau dalam konteks buat SIM, terus harus persyaratan harus ada pakai kartu BPJS. Sedangkan mungkin kan tidak semua orang kan punya Iya. BPJS. Kan sekarang asuransi banyak kan, asuransi kesehatan tuh harus pakai Iya. BPJS. Jadi kurang apa ya? Pemerintah itu mungkin perlu dibenahi lagi untuk sistemnya. Kayak kalau misalkan elektronik, KTP elektronik ya sudah gunakan nama elektroniknya itu dengan baik gitu nggak sih? Kayak elektronik ya elektronik, kalau butuh apa-apa ya kan bisa lewat sistem aplikasi kan sudah ada. Sudah ada iktp. Padahal kan juga di SIM kemudian di ATP kan juga sama mencatat Isinya. nik dan Iya. mana sebagainya kan. Fotonya juga sama. Iya, buat apa gitu? Buat apa? Banyak-banyak Iya, kartu. buat kartu buat apa? SIM sendiri kalau SIM C, SIM B itu kartunya juga beda. Ya, memang Mungkin nunggu kita beberapa tahun ke depan kita bisa apa? Berinovasi. Meniru Inovasi ya. utara selatan. Korea Korea Selatan, Korea Utara. Korea Selatan, Korea Utara. Iya, buat kartu yang satu buat Iya. cukup efisiensi banget kan. Iya, Hemat efisiensi. waktu, hemat tempat di dompet. Iya betul lah. Nggak banyak banget kayak BPJS, SIM dan sebagainya. Wah, Sampai jumlahnya ngumpul. Gak ada uangnya, gak ada akunnya. Iya kak, ya aku lihat di Grawasri itu Korea Selatan kalaupun kita nggak bawa KTP, nggak bawa SIM, mereka itu ada website atau aplikasi yang kalau kita masukin nik kita, nama Iya. kita itu udah muncul, oh fotonya ini, namanya ini, kayak udah lengkap semua data-datanya meskipun kita nggak bawa kartu fisiknya. Fisiknya. Jadi kan mereka itu udah berkembang banget e-government. Terus ada juga Australia, terus ada Singapura, ada Singapura. Prancis, terus ada Netherlands itu kayak Belanda itu, Belanda. terus di Jepang, United States, Amerika, terus Britain, Inggris, terus New Zealand dan Finlandia gitu. Terus juga Udah banyak ya, mungkin kita bisa nomor 11. bisa Bisa. tidak ya Bisa. kalau kita nggak masuk 10 besar kita ada Sampai nomor satu. agak satu Ya, gitu kan. hampir naik sedikit Karena sih. karena apa? Iya, runner up.
hampir masuk. Hampir masuk 10 besar. Terus e-government itu kan penggunaan teknologi terutama internet untuk pemerintah kepada masyarakat gitu kan ya. Yang penggunaannya itu memungkinkan akses yang lebih baik ke informasi publik, layanan publik, serta potensi pengurangan biaya operasional. Jadi kan dengan memanfaatkan teknologi e-government itu biaya operasional yang kita gunakan untuk mengakses layanan, terus mengakses informasi itu kan lebih minim ya, lebih hemat lah bahasanya gitu. Terus habis itu penerapannya tuh tapi ada resikonya dalam penerapan. Kayak semakin berkembangnya teknologi itu kan mudah aksesnya itu semakin masyarakat mudah akses gitu. Terus habis itu kan ada yang namanya serangan cyber. Oh iya, Apa ya itu? Jadi di-hack ya sih. Iya, di-hack. Sama kayak di Kominfo dulu kan. Ya kan? Dengan penerapan e-government itu tadi untuk layanan publik, informasi publik, itu pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan lagi sistemnya itu apakah sudah aman, terus apakah itu berpotensi adanya penyalahgunaan data, gitu kan? Itu harus benar-benar diperhatikan, harus ada kayak maintenance-nya gitu, kayak diawasi lagi, gitu. Kayak misal biar nggak ada kasus kehilangan data. Terus habis itu dibuat pinjol. Nah itu jadi itu komedi. harus diperhatikan. komedi sih. Puncak komedinya itu di situ. Kan itu data masyarakat itu kan ada banyak. Seharusnya pemerintah harus bisa mengawasi gitu nggak sih, secara nggak langsung kan bertanggung jawab melindungi, mengawasi agar tidak ada peretasan. Sama siapa? Bahkan itu data NPWP presiden dan menterinya juga bisa di-hack. Berarti kan perlu dipertanyakan keamanan dari sistem Berarti harusnya peningkatan secara keseluruhan, nggak cuma satu, habis itu yang satu dilupain. Ada semuanya. Kita harus upgrade tuh semuanya. Ya terutama kan kayak apa ya, NPWP, kemudian data IKTP, KTP dan sebagainya. Apa itu yang waktu itu data yang untuk anak kuliah itu apa namanya? Bantuan buat anak kuliah. KIP itu kan Iya, bocor juga. Iya, ke kertas sama itu. Ya kita nggak tahu siapa yang mana. Jadi mungkin itu di Lebih keseluruhan dulu baru diimplementasikan gitu nggak sih? Nggak satu, oh beres ini bisa di-upgrade, ayolah langsung implementasiin ke masyarakat, pada satunya belum, satunya masih dirancang dan sebagainya. Harusnya kayak diawasi dulu, apa namanya itu kayak dilihat apakah implementasinya sudah baik, apakah sudah aman gitu nggak secara e-government itu kan berpotensi besar. Bener dia itu kayak lebih ringkas lagi untuk mengakses segala informasi, mengakses layanan publik, efisiensi dalam birokrasi itu benar. Tapi resikonya itu juga sangat besar. Apalagi masyarakat semakin mudah akses, masyarakat itu lebih pintar lagi di zaman sekarang. Mungkin kita bisa mulai dari pembenahan SDM-nya dulu nggak sih? Iya. Biar kalau ada kayak gitu tuh dia bisa profesional, SDM-nya itu nggak ngawur, nggak ini. Iya. Betul banget. Tapi juga e-government itu ada apa ya, kekurangannya itu lebih ke pemerataan di setiap daerah. Kan daerah pelosok itu kan belum bisa akses internet. Operasinya kan belum memadai. Apalagi di beberapa negara kayak Indonesia sendiri itu kan kita tahu ada daerah-daerah yang akses internetnya masih kurang, terus masyarakatnya juga belum bisa menggunakan teknologi, praktek gitu. Jadi kayak
perlulah untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi masyarakat. Ya, selain apa ya? Selain masalah keamanan tentang data, Ya, kemudian juga harus bagaimana cara pemerintah itu apa ya, mensosialisasikan iya, kebijakan di masyarakat itu biar paham. Betul banget. Dan juga tentu harus diimbangi dengan satpasnya juga harus di apa ya, di pemerintah biar tidak ada kesenjangan. Iya, betul banget. Jadi kayak semua masyarakat di berbagai daerah itu bisa akses, bisa Iya, menggunakan. saya semua. Iya, terus dari situ apa ya? Sebuah manajemen publik yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan publik secara lebih efisien dan proaktif. E-government itu seperti itu. Jadi revolusi dalam manajemen publik yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan secara lebih efisien dan proaktif, namun juga tetap perlu pengawasan untuk keamanannya, privasi, kesenjangan digitalnya juga perlu untuk diperbaiki di berbagai daerah gitu. Terus potensi e-government dalam mengubah birokrasi itu juga sangat besar. Jadi kayak keberhasilannya itu bergantung pada kesiapan teknologi di setiap daerahnya. Kalau daerah tersebut kesiapan teknologinya bagus, terus dalam hal internet, dalam masyarakat, SDM masyarakatnya juga itu sudah mengerti teknologi, itu pasti e-government-nya itu berhasil gitu. Terus habis itu regulasi privasi datanya juga pemerintah harus lebih ketat lagi untuk e-government itu sendiri biar tidak ada peretasan itu tadi dari banyaknya kasus, ya kan? Dan kan pemerintah itu gimana regulasi privasi datanya itu. Terus habis itu kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jadi kan kalau misalkan ada peretasan, ada ketidakamanan data kan berarti perlu kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu kan menurun. Iya. Dari banyaknya kasus kan, dari kebocoran data IKTP, NPWP itu tadi, data KIP itu tadi kan, berarti kan kita itu ke pemerintah kayak gimana sih pemerintah jaga data kita kok bisa sampai bocor gitu, kok bisa sampai menyebar kemana-mana gitu kan? Ya, coba ditanyakan sama Pak Budi ya. Pak Budi yang itu kan dari Kominfo. Iya, mungkin Kominfo gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk siapa sih? Kan masih boleh lah, 20 menit lebih. Ya kan? Aku saat ya. Iya sedikit ya. Sedikit-sedikit. Sumpah sih ngeri dia pakai itu. Langsung aja coba kok ngono langsung. Ini ngono ae. Iya, kita ke situ aja coba. Iya. Oke. Sekarang mau emek kok. Terus emek. Apa? Oke, lanjut ke Okta atau Putri nih? Okta dulu. Oke, Okta gimana nih? Nah, tadi babnya kan tentang pemerintahan subnasional. Nah, itu kan merupakan topik yang semakin penting dalam kajian ilmu politik dan administrasi publik. Ya. Nah, dalam konteks globalisasi dan desentralisasi, pemahaman tentang pemerintahan subnasional itu menjadi krusial, terutama dalam untuk memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Iya. Nah, secara keseluruhan, pemahaman tentang pemerintah nasional itu dengan menganalisis yang komprehensif mengenai sistem pemerintahan, variasi struktural, dan implementasi kebijakan. Nah, sumber yang berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ini, pemahaman yang lebih baik tentang pemerintahan subnasional tidak hanya penting untuk studi akademisi sih, tetapi juga untuk praktek pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal. Iya. Nah, dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, penting bagi kita untuk memahami dinamika. Nah, pemerintah di semua tingkatan ini berhasil memberikan wawasan yang mendalam tentang hal-hal tersebut gitu sih. Nah, review yang Oke, kami review dapat kemarin. Pemerintahan subnasional. nasional gitu. Terus kita lanjut ke Putri aja langsung. Oke.
Jadi tadi kan di sumber saya itu membahas tentang organisasi. Ya. Dalam sebuah negara itu tentu saja memiliki badan eksekutif, badan legislatif, dan sistem pengadilan. Yudikatif. Iya. Tapi nomor 3 kita Bukan, itu namanya trias politika. Terus Namun di masing-masing negara itu menyusun dan memberi kewenangan kepada komponen-komponen tersebut tadi Iya. itu dengan cara yang berbeda-beda. oh iya. Itu sama seperti birokrasi yang memiliki struktur organisasi yang berbeda juga. Nah, untuk memahami bagaimana birokrasi itu beroperasi di suatu negara, penting untuk memperhatikan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi cara kerja dan efektivitas birokrasi tersebut. Nah, dengan memahami perbedaan tersebut tadi, dapat didefinisikan 3 jenis organisasi utama dalam birokrasi. Yang pertama ada departemen, yaitu unit administratif yang dipimpin oleh menteri atau sekretaris yang memiliki kendali manajemen. Oke. Yang kedua apa tuh? Yang kedua itu ada divisi, yaitu unit dalam departemen yang memiliki tingkat independensi tertentu. Di berbagai negara divisi ini itu memiliki otonom lebih besar dari departemen induknya. Yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir itu ada badan publik non departemen. Badan ini beroperasi terpisah dari departemen dengan tujuan memberikan fleksibilitas dan otonomi. Badan-badan ini juga berfungsi untuk mengawasi dan mengatur aspek tertentu dalam masyarakat serta mengurangi campur tangan politik dalam operasional. Seperti itu. Bahasan isi tadi 4 bab dari masing-masing review yang sudah kita sampaikan dari buku Cooperative Government and Politics and Introduction dari Sandi, Okta, terus aku sendiri, habis itu Silja sama Putri. Kalau kalian mau tanya-tanya atau apa, kalian bisa komen nanti dari bab-bab yang udah kita paparkan. Dan ya itu tadi. Cukup ya? Cukup ya, kita kan Banyak ya tadi ya. sudah banyak yang kita sampaikan. Ya mungkin kalau ada pertanyaan, kemudian mungkin sanggah atau apa, silakan Di kolom tulis di komentar. kolom komentar. Masih kita open discussion. Open discussion. Open diskusi, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai pemerintahan. Mungkin ada part 2-nya nggak sih ini podcastnya? Iya, kalau part 1 nggak cukup karena kita ngobrolnya itu semakin